Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara partai politik tentu bicara sistem ketatanegaraan, bicara sistem pemerintahan. Lalu partai politik itu ada di mana? Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara. Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada sistem bernegara. Tetapi mengajarkan bernegara. Sistemnya tidak diatur. Nabi pernah membentuk sistem tapi tidak bisa dilaksanakan sekarang zaman Nabi itu. Katanya Pak, seluruh yang dilakukan oleh Nabi wajib diikuti. Iya, tetapi ikutannya tidak harus persis. Karena misalnya negara pada zaman Nabi itu tidak ada parlemen, tidak ada Mahkamah Agung. Hakimnya ya Nabi sendiri, parlemennya ya Nabi sendiri, kepala negaranya Nabi sendiri. Itu dulu zaman Nabi. Sekarang kan tidak bisa begitu. Nabinya sudah tidak ada. Nabi itu sudah penutup dan para nabi. Tidak ada nabi lagi yang bisa menjadi parlemen, menjadi hakim agung dan sebagainya. Sebab itu lalu muncul fikih siyasah. Fikih siyasah itu bagaimana caranya menerjemahkan kehidupan bernegara sesudah Nabi. Maka hasilnya bermacam-macam. Karena bagi Islam itu tidak penting, tidak ada satu harusan bentuk dan sistemnya. Apakah monarki atau demokrasi tidak ada menurut Islam. Sistem pemerintahnya parlementer, apa presidensial tidak ada juga di dalam Islam yang asli. Tetapi sekarang di berbagai negara Islam itu ada semua, yang parlementer ada, yang presidensial ada, yang monarki ada, yang kesultanan ada, yang keamiran ada macam-macam. Karena Nabi memang tidak mengajarkan bentuknya, Al-Quran tidak mengajarkan bentuknya. Tidak juga mengajarkan khilafah sebagai bentuk khusus, tidak ada. Itu semua terjemahan sesudah Nabi wafat. Sistem pemerintahan di dalam negara itu berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kalau di dalam studi ilmu hukum itu diajarkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya beda, maka hukumnya beda. Tata negaranya beda juga. Itu dalam hukum Islam. Atau di dalam hukum modern, bahwa hukum itu adalah resultante. Kata Casey Ware di dalam bukunya The Modern Constitution, hukum itu adalah resultante. Kesepakatan menurut waktu dan tempatnya. Tempatnya beda, kesepakatannya beda. Waktunya beda, kesepakatan hukumnya beda. Hukum Indonesia bisa berbeda dengan hukum Saudi Arabia, berbeda dengan hukum Libya, berbeda hukum Tunisia, meskipun sama-sama kaum muslimin. Jadi ditafsirkan menurut kebutuhan lokalnya. Hukum tahun 45 berbeda dengan tahun 1200 karena waktunya berbeda. Hukum di Indonesia beda dengan hukum di Afrika karena budayanya berbeda. Tetapi prinsipnya bagi umat Islam itu ada yang sama, yaitu syahadat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu ada rukun Islam, rukun iman. Itu sama. Terjemahannya dalam bentuk sistem ketatanegaraan berbeda. Di dalam perkembangan sejarah Islam, penentuan hukum sesudah Nabi wafat itu bermacam-macam. Karena dulu Nabi kalau ada apa-apa ya Nabi buat hukum sendiri. Ada orang bersalah, Nabi sendiri yang menghukum. Gitu. Tapi sesudah Nabi wafat tuh kalau ada sesuatu, misalnya sekarang ini ada tindak pidana korupsi. Zaman Nabi itu hanya ada dalil laknatullah alar rasyi wal murtashi. Allah melaknat orang korupsi dan menyuap. Orang yang melakukan korupsi tidak laknat. Tapi apa hukumannya tidak ada. Kalau mencuri ada waktu itu. As-sariqu was-sariqatu faqta'adiyahuma. Kalau mencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Itu hukum pada saat itu. Tapi korupsi kan bukan mencuri. Siapa yang mengatakan korupsi mencuri atau tidak mencuri? Apa hukumannya? Itu kemudian sudah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Terus gimana carinya dong? Ijtihad. Ijtihad itu artinya ulama mencari sendiri. Tapi dengan pedoman ijtihad itu istifrogul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat minal kitabi was sunnah. Ijtihad itu artinya apa? Menggali, mencurahkan akal pikiran serius mungkin untuk menggali ketentuan hukum syara yang ada di Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada di dalam Quran dan Sunnah. Lalu digali apa maksud korupsi ini. Misalnya, saya sekarang sedang mengurusi TPPO. TPPO, tindak pidana penjualan orang. Kami besok mau ke Batam, mau menindak ini karena ada pusat-pusat di mana orang tuh diberi paspor gratisan lalu dikirim ke luar negeri, kerja di kapal-kapal, kerja di luar negeri, tidak digaji, kalau meninggal dibuang di laut, tidak digaji, disiksa. Itu tindak pidana perdagangan atau penjualan orang. Siapa yang menetapkan hukum coba? Sekarang kalau ada TPPO, ada korupsi,
ada pelanggaran lintas batas wilayah. Zaman Nabi dulu orang bisa melanggar lintas batas wilayah, lalu kuasa atas daerah itu menjadi daerah baru bagi negara. Sehingga kalau dikatakan Islam kok nyebrang ke Eropa, memang waktu itu tidak ada hukum internasional yang melarang. Siapa bisa menguasai wilayah, dia menjadi wilayah negaranya. Sehingga pada waktu Romawi mempunyai menjadi dinasti yang sangat besar, karena dulu tidak ada hukum internasional. Zaman Nabi, Islam masuk ke Eropa, masuk ke Afrika. Itu pada waktu itu hidup bernegara memang begitu. Tapi sekarang kan tidak boleh. Siapa sekarang yang menetapkan aturan-aturan itu sesudah Nabi wafat? Nah, disitulah kemudian di berbagai negara macam-macam. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk dekret raja. Raja mengeluarkan keputusan, harus ikut. Tapi ada di beberapa negara Darul Ifta namanya, yaitu majelis atau dewan fatwa. Jadi kalau ada masalah, ini penasihat raja yang diberi tugas membuat fatwa diberikan ke raja-raja lalu mengumumkan kalau raja setuju. Maka seperti di Mesir itu, kalau menyangkut hukum fikih itu yang memberi fatwa itulah Universitas Al-Azhar, Grand Sheikh. Oh, ini ada pencucian orang, gini hukumnya. Nah, kalau di Indonesia ini yang tetapkan parlemen bersama pemerintah. Karena tidak ada nabi di sini. Di Indonesia parlemen menetapkan, ada fatwa tidak? Ada fatwa majelis ulama, tapi fatwa majelis ulama itu sama sekali tidak mengikat. Fatwa Mahkamah Agung saja tidak mengikat. Apalagi majelis ulama yang bukan lembaga negara. Oleh sebab itu fatwa itu bisa berbeda-beda. Fatwanya Muhammadiyah dan fatwanya NU tentang Natalan bisa beda. Pondok pesantren bisa beda lagi. Karena fatwa itu sekali lagi tidak mengikat. Sehingga pada zaman Nabi itu ketika orang saling memberi fatwa itu saling tudik. Karena memberi fatwa itu tidak mengikat dan bisa didebat oleh orang lain. Beda dengan hukum. Hukum itu ditetapkan secara resmi dan mengikat. Nah, maka tadi ada dekret raja. Di Saudi Arabia itu dekret Malik, raja. Bisa di Brunei juga kan sama. Apa saudara pernah di situ ada sidang parlemen berdebat gitu? Nggak ada, langsung aja sultan bilang gini, apa itu sah? Sah. Itu bagian dari produk ijtihad. Tetapi juga yang di sini sah bagian dari produk ijtihad. Dengan demikian, parpol itu adalah produk ijtihad yang sah di bidang ketatanegaraan. Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu terjadi perdebatan. Apa yang mau kita dirikannya apa? Pada saat itu bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan seperti Saudi Arabia ataukah mau ikut demokrasi? Terjadi perdebatan, Bung Karno usul kita bentuk negara republik. Republik itu demokrasi. Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi. Respublika dan demos kratos atau kratein itu sama artinya. Pemerintahan bentuk republik kata Bung Karno. Yang lain usul enggak, bentuk monarki saja, kerajaan. Akhirnya apa? Di voting Bung Karno menang. Dari 62 anggota BPUPK, 55 orang dukung Bung Karno bikin negara republik. 6 orang dukung yang membuat kerajaan aja lebih bagus, lebih solid, lebih teratur sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh raja, tidak usah ribut-ribut. 1 orang abstain. Itu keputusan sidang BPUPK Dokuritsu Sumbicho Sakai pada tanggal 10 Juli tahun 1945, 10 sampai 16 sidangnya. Jadi menang nih demokrasi. Nah, kalau begitu demokrasi sudah menang sebagai produk perdebatan, itulah yang disebut produk ijtihad. Di dalam Islam itu disebut ijma' sukuti, kesepakatan para ulama. Ya secara diam, tidak usah harus bilang iya, diam aja itu sudah sepakat, artinya ijma' sukuti. Karena pada waktu itu Islam sudah diwakili oleh Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Nasir, Kahar Musakir, Mas Mansur, NU-nya ada Hasyim Asyari, ada Wahid Hasim, ada Kiai Maskur, ulama-ulama itu ada Al-Irsyata dari mana aja. Sudah kita sepakat sekarang demokrasi. Di sini sah sebagai Al-Mitsaq. Negara ini negara Al-Mitsaq adalah negara kesepakatan. Negara kesepakatan, negara perjanjian. Kata Muhammadiyah Darul Ahdi was Sahadah, kata NU Al-Mitsaq, itu sama artinya. Negara hasil perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar itu bugot. Bugot itu memberontak dan harus ditumpas. Kecuali melalui jalan-jalan konstitusional, membuat kesepakatan baru. Siapa? Melalui konstitusional itu ya pemilu. Ikut pemilu lalu usulkan kesepakatan baru di situ. Itulah fikih siasahnya, fikih politiknya. Dengan demikian produk ijtihad yang disepakati di Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berparlemen dan demokrasi perwakilan. Disitulah kemudian muncul harus ada parpol, partai politik. Nah, kalau diurut fikih siasahnya seperti itu. Sejak Indonesia merdeka, lalu apa? Karena ini negara demokrasi harus ada pemilu. Ditulis di situ dalam waktu 6 bulan di Undang-Undang Dasar, aturan tambahan, ditulis begini. Dalam waktu 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, MPR, Dewan Pertimbangan Agung, MPR, DPR, Dewan Pertimbangan Agung, dan lain-lain lembaga negara lah. Pokoknya 6 bulan waktu itu. Karena apa? Karena ini negara demokrasi, harus ada pemilu. Nah, berdasar itu, lalu pada tanggal 3 November
pemerintah mengeluarkan maklumat wakil presiden tertanggal 3 November tahun 1945 yang isinya begini. Kepada seluruh rakyat Indonesia dipersilahkan membentuk partai politik yang sebanyak-banyaknya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat berdasar kelompok aspirasinya. Bikin sebanyak-banyaknya nanti ikut pemilu, kata Bung Hatta. Nah, disitulah lalu bermunculan partai politik yang kemudian sesudah diseleksi pada tahun 55 ikut pemilu. Nah, disitulah masalah mulai terjadi. Hasil pemilu tahun 55. Ada DPR yang terbentuk, ada konstituante yang terbentuk. Konstituante bersidang di Bandung sejak bulan Maret tahun 56. Untuk apa? Membuat konstitusi baru, merumuskan ideologi negara yang baru. Karena waktu itu kan ribut tuh. Kenapa kok dulu Piagam Jakarta kok enggak jadi Pancasila ya? Siapa ini yang mengubah? Terjadi perdebatan. Ya udahlah nanti selesaikan di pemilu. Jadi pemilu 55 kita perdebatkan lagi ini. Terjadi perdebatan lagi. Mulai bulan Maret tahun 56 sampai bulan Juli tahun 59. 3,5 tahun berdebat, ganti ideologi, ganti tidak, bisa tercapai. Sampai akhirnya apa? Timbul krisis politik di mana-mana. Partai politik saling gontok-gontokkan. Di suatu tempat membentuk front Islam, yang lain membentuk front Pancasila, yang lain membentuk barisan pendukung Soekarno. Bangsa ini mau pecah. Kesepakatan tentang konstitusi tidak dicapai. Pada akhirnya Bung Karno mulai berpidato, tulis di bukunya Herbert Fett, kita kenal nama ini, dan Lens Kestel, guru besar, tamu di sini sampai saya kuliah di sini tahun 90-an masih di sini. Menulis di buku Pemikiran Politik Indonesia 65 itu disebutkan di situ Bung Karno berpidato. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik. Bung Karno. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat wakil presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Oleh sebab itu kemudian presiden mengeluarkan dekret presiden untuk menyelamatkan Indonesia, menghentikan kontroversi soal Piagam Jakarta dan Pancasila. Maka Bung Karno menyatakan membubarkan konstituante, membentuk MPRS, DPRS dan DPAS dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ timbul kontroversi sudah mulai terhadap partai politik ini. Waktu itu kita agak marah kali ya. Waktu membaca sejarah itu kok begitu ya, Bung Karno ini. Partai politik hasil pemilu dibubarkan. Yang berhak memberlakukan undang-undang dasar bukan presiden, itu seharusnya konstituante. Lalu ditulis di sejarah ketatanegaraan kita, Bung Karno melanggar konstitusi sehingga dijatuhkan pada tahun 66. Tapi saudara, kalau saudara lihat kehidupan partai politik sekarang ini, rasanya Bung Karno benar. Partai politik suka ngaco itu. Ya kan, itu yang dilakukan oleh Bung Karno. Lalu kalau enggak negara ini pecah. Dulu kita maki-maki Bung Karno setiap penatanan P4 demokrasi terpimpin ini salah. Lalu sesudah saya jadi menteri ini tahu, oh iya ya, Bung Karno ini enggak salah kalau dibiarin kayak gini, enggak dilawan, enggak ditreatment dengan tegas, negara ini bisa hancur. Kalau zaman Bung Karno dulu kehancurannya mungkin pertentangan ideologi. Sekarang bisa karena persoalan korupsi dan ketidakadilan. Nah, itulah sebabnya saya katakan kita ini mempunyai negara demokrasi di mana partai politik itu merupakan salah satu instrumen penting. Itulah sebabnya zaman Pak Harto itu partai politik yang zaman Bung Karno yang ikut banyak sekali sampai perorangan ikut ini ikut. Zaman Pak Harto dijadikan 10 aja yang boleh ikut. Pemilu pertama tahun 71, saudara yang sudah ada di tahun 71 ingat ada 10 partai politik. Tapi tahun 73 oleh Pak Harto disederhanakan, 3 aja biar enggak ribut-ribut. Ternyata lalu kemudian 3 partai ini dikooptasi oleh kekuatan politik Orde Baru. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.